Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa pada mata kuliah kalkulus dan hari ini saya akan membahas yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear dua peubah. Seperti yang sama-sama kita ketahui sebelumnya, bahwa di sini ada persamaan, ada pertidaksamaan. Yang membedakannya adalah tanda penugasannya yang menggunakan tanda yang tidak sama dengan. Apakah? Yaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, ada kata linear di sini menunjukkan bahwa variabel X itu mempunyai pangkat yang paling besarnya sama dengan 1. Nah, untuk dua peubah di sini adalah peubah yang akan kita coba plotting ke dalam kurva sumbu koordinat X dan Y. Baik, kita coba lihat contoh berikut. Jadi teman-teman di sini untuk persoalan pertidaksamaan selalu dia menggunakan tanda pertidaksamaan, itu cirinya. Nah, karena di sini Y-nya pangkat 1, X pangkat 1, maka di sini disebut dengan linear. Sebagai contoh, ini ada soal 3X min 2Y lebih besar sama dengan 8. Yang perlu kita dapatkan dulu yaitu mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Supaya kenapa? Agar kita dapat menggambarkan grafiknya. Dengan menggunakan kaidah titik potong, maka kita dapat menyelesaikan persoalan ini. Sebagai contoh, ini adalah X, ini Y. Nah, lalu di sini kalau X-nya 0, bagaimana hasilnya? Lalu kalau Y-nya 0, bagaimana hasilnya? Nah, yang perlu diperhatikan adalah kolom-kolomnya. X, Y. Karena titik bantunya adalah X, Y. Nah, teman-teman, ini sudah kita dapatkan 3X min 2Y sama dengan 8. Maka kalau X-nya 0, maka Y-nya ini sama dengan min 4. Yaitu 8 dibagi dengan min 2. Kalau X-nya 0. Tapi kalau Y-nya 0, kita dapatkan yaitu X sama dengan 8/3. Sudah kita dapatkan nilainya. Dari tabel ini memperlihatkan bahwa ada dua titik potong yang kita peroleh. Yang pertama adalah 0,-4 dan yang kedua adalah 8/3,0. Seperti itu. Nah, jadi pada saat kita gambarkan titiknya ini sudah bisa mewakili bentuk dari persamaan garisnya. Seperti ini ya contohnya. Jadi yang ini adalah nilai 0,-4, yang ini adalah 8/3,0. Tinggal kita garis saja. Dua titik cukup menggambarkan garis. Ya, dua titik sembarang cukup menggambarkan persamaan garis tersebut. Baik, kita coba lanjutkan. Setelah kita dapatkan garisnya, teman-teman, maka saatnya kita coba melihat arsiran. Daerah definisinya itu kira-kira ke arah mana. Nah, untuk daerah komunikasi atau daerah arsirannya di sini kita bisa challenge. Ini kan ada dua daerah, kiri dan kanan. Kita ambil yang sederhana saja 0,0 titik ini, ya. Apabila kita masukkan ke pertidaksamaan 0,0, apakah memenuhi? Ternyata 0 tidak, lebih besar sama dengan 8, berarti tidak memenuhi. Kalaupun kita masih ragu, kita bisa ambil contoh titik yang lain. Misalkan di sini ada titiknya X-nya min 2, lalu Y-nya 2. Jadi X-nya min 2, yaitu min 6, Y-nya 2. Jadi min 6 ditambah minus. Nah, tidak akan mungkin lebih besar daripada 8. Nah, sehingga ini adalah daerah yang bukan merupakan solusi dari pertidaksamaan tersebut. Lantas kita coba cari yang ada di bagian ini. Ya, kita ambil saja yang
Yang nyatanya tadi 3/8 kan. Kalau 3/8 itu 0, kita ambil saja misalnya 5,0. Maka di sini kalau 5,0, X-nya 5, yaitu 15 dikurangi 0. Berarti memenuhi ya, lebih besar daripada 8. Nah, beberapa titik bisa diambil memastikan bahwa arsirannya memang memenuhi ke arah ke kanan. Jadi ini arsirannya. Jadi teman-teman kalau nanti dapat persoalan, 2 tidak samaan ya digambarkan. Sehingga di situ kita mengetahui bahwa apa solusi dari sistemnya. Nah, itu sudah berkaitan dengan sistem kalau lebih dari satu ya. Kalau ini kan cuma satu, berarti kita hanya menggambarkan saja daerah definisinya. Baik, nah seperti contoh berikut juga sama. 5X plus 3Y lebih kecil daripada 6. Ubah tandanya menjadi sama dengan. Lalu kita tentukan tipot seperti tadi untuk mendapatkan titiknya. Ya kalau kita udah terbiasa, mungkin tidak perlu kita buatkan seperti tadi ya tabel bantu. Cukup saja kita melihat kalau seandainya nilai X-nya itu 0, akan seperti itu. 0, maka Y-nya berapa? Oh, Y-nya sama dengan 2. Atau kalau misalkan X-nya itu, kalau Y-nya sama dengan 0, misal ya, maka di sini nilai X sama dengan 6/5. Nah, jadi seperti itu udah cukup menggambarkan titiknya. Nah, yang ini adalah 2,0, yang ini 6/5, di sini ada 6/5,0 ya. Jadi 0,2 ke atas, 6/5,0 yang ini nih. Oke. Jadi tinggal digaris saja titiknya udah selesai. Jadi garis 2 titik cukup menggambarkan 1 garis dari persamaan linear. Untuk arsirannya sama seperti tadi. Nah, ini silakan dicoba saja latihannya. Kemudian kita bicara tentang sistem. Kalau tadi cuma 1 pernyataan, ini ada lebih dari 1 pernyataan. Artinya kita mempunyai 2 buah garis. Garis pertama dan garis yang kedua yang harus kita hilangkan dulu tanda pertidaksamaannya untuk mendapatkan yang namanya gambar persamaannya. Ternyata di sini udah kita gambar. Caranya sama seperti tadi ya, tipot. Masing-masing garis tapi yang ini adalah 0,5/2 ya titiknya, dan juga di sini kalau Y-nya 0 berarti 5/3,0 ya, seperti itu. Nah, yang untuk persamaan kedua juga sama, sehingga kita akan dapatkan tipot, titik potongnya. Nah, pada saat kita sudah dapat garisnya, perlu kita cari arsirannya. Kira-kira mana daerah definisinya? Nah, ternyata di sini kita coba-coba saja nilainya, misalnya 0,0 ya. Bagi yang mana dulu? Bagi persamaan yang ini misalnya. Masukkan 0,0 ya. Maka kita akan dapatkan apakah memenuhi atau tidak 0,0. Ternyata di sini memenuhi. Dan yang ini bagaimana kalau masuk 0,0? Juga memenuhi. Karena 0 lebih besar sama dengan -3. Nah, artinya daerahnya, kalau yang garis ini dia ke kiri, kalau garis yang satu ini dia ke arah kanan arsirannya. Sehingga arsirannya menjadi seperti ini. Nah, ini sudah kita dapatkan misalkan sistem persamaan linearnya ya. Ada dua di sini. Satu, yang pertama ini, lalu yang kedua ini. Jadi ada 2 persamaan. Yang ini persyaratan khusus bahwa XY-nya itu harus positif dan tidak boleh negatif. Nah, kemudian kita bisa gambarkan. Nah, penggambarannya di sini teman-teman sekali lagi, sebaiknya kita gunakan yang namanya skala ya. Ya, kalau kita lihat di sini ini kan X, Y, sementara di sini ada nilai 100 dan 80. Jadi sebaiknya kita buat skala yang hampir sama sehingga tidak terlalu bias dalam menggambarkan grafiknya. Oke, seperti ini ya. Jadi tidak terlalu bias. Bisa kita kalikan dengan 10/10 ya, ataupun kali berapapun nilainya untuk memberikan gambaran sebenarnya grafik yang kita buat itu bisa mewakili. Baik. Nah, pada saat kita sudah gambar arsirannya, di sini terdapat yang di bagian kuadran pertama, yaitu solusi, ya, solusi yang kita harapkan. Jadi ini adalah daerah definisi, mana yang dikatakan maksimum penjualan, mana yang minimum. Jadi kalau biasanya keuntungan yang maksimum, kalau kerugian yang minimum. Ya boleh rugi, tapi dikit saja. Boleh untung, asal banyak. Nah, kira-kira itu ya prinsip daripada produksi barang untuk dijual. Seperti ini kasusnya. Nah, sehingga kita dapatkan hasil sesuai dengan pertanyaannya apa di sini. Kita tanya dulu.
Kira-kira apakah sampai dengan solusinya atau hanya cukup menggambarkan pendefinisian daerahnya ya atau dan lain sebagainya sesuai dengan soal yang ada. Nah, kalau di sini hanya menggambarkan grafik berarti hanya cukup sampai di sini saja. Nah, misalkan ini persamaannya, pertidaksamaannya kita ubah menjadi persamaan agar kita bisa memperoleh akar. Jadi di sini kalau kita mau cari faktorisasi, di sini harus ada yang namanya tanda sama dengan kalau kita mau gambar. Tapi kalau tidak mau gambar nggak apa-apa, kita buat faktorisasi, lalu kita plotting ke dalam kurvanya. Jadi kita punya faktornya X sama dengan 4 dan X sama dengan min 3. Selebihnya di sini ada perkaliannya. Jadi kita buat susunan garis bilangannya, di sini ada garis X sama dengan 4 di sini, ya. Lalu titik yang mewakilinya adalah pada saat X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Jadi di titik sini pasti nilainya 0. Sehingga di sini kalau dia semakin ke kiri semakin negatif, ke kanan semakin positif. Itu yang pertama. Lalu faktor yang kedua ada X min 3. X min 3 ini kalau kita ambil nilainya X sama dengan 3. X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. 3 di sini kalau kita perhatikan, kita ambil naikkan ke atas di sini, pada saat nilainya 3, ini nilai 0-nya. Semakin ke kiri semakin negatif, semakin ke kanan semakin positif. Ya, jadi positif semua. Nah, lalu yang ini perkaliannya. Sudah ada semua 3 dan 4. Tinggal kita masukkan di sini nilainya. Apakah nilainya nanti kalau kita masukkan nilainya 0, ya kan? Kita masukkan nilai 0, kira-kira ini apa positif atau negatif? Ini positif negatif atau yang ini 0 ke kanan positif negatif. Dari mana? Dari perkalian daripada X min 4 dan X min 3. Mana? Minus dikali dengan minus adalah plus. Lalu plus dikali minus, minus dikali plus sama dengan minus. Lalu plus dikali plus sama dengan plus. Nah, ini sudah dapat hasilnya, tapi di sini kita butuh yang namanya solusi atau HP-nya. Nah, kita lihat lagi ke pertidaksamaannya. Di sini yang kita butuhkan adalah yang lebih besar daripada nilainya 0. Ya, tentunya di situ nilainya harus yang positif. Nah, ternyata kita dapatkan hasil persamaannya di sini. Nah, kelihatan di sini yang positifnya mana? Ini berarti X lebih kecil dari 3, dan yang ini X lebih besar daripada 4. Ingat di sini tidak ada yang namanya tanda sama dengan, berarti dia terbuka. Dari mana? Dari soal. Soalnya sudah dikasih tahu, ini tidak ada tanda sama dengan. Berarti kita buat selangnya terbuka. Seperti ini kira-kira penjelasan dari saya. Dan untuk contoh-contoh yang lain silakan dipelajari lagi teman-temannya di sini. Apalagi faktornya ini ada banyak seperti ini, ya. Perlu kita hati-hati dalam memberikan faktor dari pertidaksamaan yang cukup kompleks seperti ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu kita sama-sama tutup dengan baca kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.